Hai, kembali lagi di Kaktus Iden Channel, di sebuah channel yang membahas anime, novel, dan manga. Di video kali ini, gue bakalan lanjut bahas alur cerita dari seri Gensoki. Dan sebelum kita mulainya, seperti biasa, kita putar dulu intronya. 3, 2, 1. Cerita dilanjutkan di wilayah Rodania yang sudah diambil alih oleh Duke Arbor. Saat makan malam, Duke Arbor masih merasa kesal karena telah gagal menangkap Christina. Baik Duke Arbor maupun Charles tidak bisa mengingat tentang siapakah orang yang telah menolong Christina. Tetapi menurut Charles, naga air yang muncul adalah alasan utama tentang kegagalan mereka. Sebenarnya Reis tahu tentang semua yang sudah terjadi, tetapi Reis saat ini hanya memberikan saran kepada Duke Arbor untuk segera mengambil alih semua wilayah Restoration terlebih dahulu. Tetapi menurut Duke Arbor, mengambil regalia kerajaan adalah prioritas utama, karena Christina atau Flora bisa saja menggunakan regalia itu untuk tujuan politik. Duke Arbor tahu bahwa Christina dan yang lainnya saat ini berlindung di kerajaan Galar. Tetapi Duke Arbor tidak tahu sejauh manakah Raja Francois akan memberikan perlindungan kepada mereka. Tetapi meskipun begitu, jika Duke Arbor tetap memaksa membawa Putri Christina dari kerajaan Galar, hal itu pasti akan menimbulkan sebuah perang. Terlebih menurut Reis, melawan kerajaan Galar akan berbeda dengan di saat mereka melawan Restoration. Mengingat di kerajaan Galar saat ini juga ada pahlawan air, dan Reis tidak tahu apakah kekuatan pahlawan air sudah terbangun atau belum. Mendengar perkataan Reis, Duke Arbor pun mulai bertanya tentang kekuatan pahlawan, tentang perkataan Reis yang bisa mengeluarkan kekuatan pahlawan dan apa yang akan dilakukan Reis terhadap pahlawan guntur kerajaan Peltrum. Yang lalu hal itu dijawab Reis bahwa dia memang bisa mengeluarkan kekuatan pahlawan. Akan tetapi itu bukanlah sesuatu yang bisa diberikan secara gratis. Memiliki kekuatan pahlawan untuk perang adalah sesuatu yang sangat menjanjikan. Terlebih Duke Arbor juga sudah berniat untuk membawa pahlawan Rui ke dalam militer. Tetapi untuk saat ini Duke Arbor memilih untuk memojokkan sisa Restoration menggunakan tekanan diplomatik terlebih dahulu. Yang mana hal itu kemudian ditanggapi Reis dengan sebuah senyuman. Dan Reis selalu mengatakan bahwa mereka bisa menggunakan ayah Celia. Kemudian cerita berpindah 5 hari sejak Celia menemui Rio. Dan hari ini adalah hari di mana Sora akan kembali ke Rio. Mendengar Sora akan segera pergi, Latifah, Komomo, dan Aki nampak terlihat sedih. Mengingat mereka bertiga mulai cukup dekat dengan Sora. Menurut penjelasan Sora, dia sudah menemukan tuannya yang terpisah di Rodania. Jadi Sora harus segera pergi untuk menemui tuannya. Mendengar keputusan Sora, Latifah dan yang lainnya tidak bisa menahan Sora lagi. Jadi karena itulah mereka hanya bisa mengatakan bahwa mereka ingin bertemu dengan Sora lagi. Dan jika memungkinkan, mereka juga ingin dikenalkan kepada Tuan Sora. Dan sambil mengucapkan kalimat perpisahan, Latifah dan yang lainnya memberikan sekeranjang penuh manisan kepada Sora. Melihat itu dengan wajah malu dan tersipu, Sora pun mengucapkan terima kasih kepada semuanya. Sora sangat menyukai makanan manis. Dan sebelum naik ke kereta bersama Celia, Latifah bersama Sora dan yang lainnya membuat janji untuk bertemu lagi. Dan lalu tak lama setelah itu Sora pun akhirnya pergi. Dan berbeda dari biasanya, di dalam kereta Sora nampak terlihat tersenyum. Karena ini adalah pertama kalinya bagi Sora bisa dikelilingi oleh banyak orang. Terlebih mereka memiliki hubungan yang cukup dekat. Sora tidak terlalu paham dengan perasaan yang dia alami saat ini. Dan Celia yang melihat ekspresi Sora lalu bertanya bagaimana menurut Sora tentang teman-teman Rio. Yang kemudian dijawab Sora bahwa dia masih belum mengerti. Tetapi untuk memenuhi janji yang dia buat bersama dengan yang lainnya, Sora berniat untuk melakukan sesuatu dengan aturan dewa. Beberapa hari lagi, semua orang di mansion pasti akan melupakan Sora. Jadi Sora dan Rio harus menemukan petunjuk supaya mereka bisa membuat semuanya mengingat mereka kembali. Menanggapi itu, Celia pun memberikan senyuman yang cerah.
Tujuan Celia dan Sora saat ini adalah alun-alun kota. Dan sesampainya di sana, mereka berdua pun akhirnya mengucapkan salam perpisahan. Dan Sora kemudian pergi ke tempat Rio setelah dia berjalan menyusuri gang yang sepi. Dan lalu beberapa hari kemudian sudah saatnya bagi keempat pahlawan untuk menunjukkan kekuatan mereka. Takahisa memang menolak pada awalnya, tetapi entah mengapa dia berakhir dengan ikut bersama mereka. Selain pahlawan, Celia, Sarah, Orphea, Alma, dan Koki juga ada di sana. Dan setelah semua orang sudah berkumpul, pertunjukan kekuatan akhirnya akan segera dimulai. Orang yang pertama adalah Hiroaki. Dan setelah mengeluarkan pedang sucinya, Hiroaki pun mulai mengaktifkan teknik miliknya. Dimana dengan membayangkan monster air yang kuat di dalam pikirannya, Hiroaki pun kemudian berniat menciptakan ular berkepala 8. Tetapi yang muncul ternyata malah hanya memiliki 6 kepala. Namun meskipun begitu, teknik Hiroaki sudah termasuk dalam sihir serangan kelas tinggi. Melihat itu, Raja Francois kemudian bertanya tentang tingkat kekuatan Hiroaki kepada Christina. Mendengar itu, Christina pun menjawab bahwa kekuatan Hiroaki memang cukup mengesankan. Tetapi kekuatan itu masih tidak sebanding jika dibandingkan dengan pahlawan es sebelumnya. Saat ini, Hiroaki mulai mengurutkan dahinya. Karena Hiroaki berpikir meskipun dia telah mencoba membuat ular yang lebih besar, namun dia ternyata masih belum bisa melakukannya dengan benar. Selama ini Hiroaki hanya menggunakan kekuatannya secara intuitif saja. Jadi karena itulah dia tidak tahu bagaimana cara untuk mengeluarkan kekuatannya secara penuh. Memikirkan ini, Hiroaki yang kesal kemudian mengarahkan tekniknya ke tanah. Yang mana hal itu kemudian membuat ular berkepala 6-nya mencukil sebagian besar tanah, serta percikan airnya menciptakan pelangi yang samar-samar. Melihat kekuatan Hiroaki, Koki pun memberikan apresiasinya. Dan selanjutnya adalah giliran Satsuki, dimana setelah maju Satsuki pun mengeluarkan tombak pendek yang berbentuk glaive-nya. Saat ini Satsuki mengarahkan tombaknya ke arah atas, dan dengan menggunakan kekuatannya, tornado pun akhirnya tercipta hingga setinggi 50 meter, yang mana lebih tinggi daripada ular milik Hiroaki sebelumnya. Sebagai sesama pengguna elemen angin, Koki nampak takjub ketika melihat teknik Satsuki. Namun setelah menciptakan tornado itu, dengan kekuatannya, Satsuki pun mengarahkan serangannya ke atas tanah, dimana tidak hanya menyukil sebagian besar tanah, namun serangan itu juga menciptakan badai di sekitar serangan itu. Melihat efek serangan Satsuki, Orphea dan Alma langsung menciptakan sebuah penghalang, yang mana penghalang itu melindungi semua orang dari efek serangan Satsuki. Berbeda dengan Hiroaki, Satsuki lebih bisa mengeluarkan kekuatan pahlawannya, yang mana hal itu membuat Hiroaki menjadi lebih frustasi. Tetapi menurut Christina, serangan Satsuki masih belum bisa menandingi serangan pahlawan es dan juga naga berkepala 8 milik Hiroaki yang muncul di Rodania sebelumnya. Kemudian setelah Satsuki adalah giliran Masato. Senjata suci Masato adalah sebuah pedang besar. Dan setelah berkonsentrasi dan mengayunkan pedangnya, tanah di depan Masato langsung menjadi hancur. Dan lalu menciptakan tsunami tanah yang memiliki tinggi 10 meter. Tidak hanya itu, tsunami tanah itu juga mulai bergerak meluas, di mana serangannya berbentuk kipas dan menghancurkan area sejauh 50 meter. Melihat itu, Hiroaki pun menjadi kesal lagi, karena jika dibanding serangannya dan milik Satsuki, serangan Masato lah yang paling kuat di antara mereka. Dan juga menurut Christina, jika serangan dengan area luas, serangan Masato masih lebih rendah daripada pahlawan es. Tetapi untuk serangan jarak dekat, Masato bisa mengimbangi pahlawan es itu. Malahan ada kemungkinan bahwa Masato bisa menjadi lebih unggul. Dan lalu untuk yang terakhir adalah giliran Takahisa. Dan dengan ekspresi suramnya, Takahisa pun mengeluarkan pedang dengan bilah kemerahan. Pedang Takahisa memiliki panjang sekitar 1 meter,
Dan setelah berkonsentrasi dan mengayunkan pedangnya, nyala api akhirnya mulai meluap dari pedang Takahisa. Dan lalu api itu pun bergerak lurus dan menciptakan ledakan api yang besar, di mana ledakan itu memiliki radius sekitar 10 meter. Dan api itu kemudian membakar semua yang ada di tanah selama beberapa detik. Serangan Takahisa memang adalah sihir tingkat tinggi, tetapi jika dibanding Hiroki, Satsuki, dan Masato, serangan Takahisa adalah serangan yang paling terlemah. Melihat serangannya sendiri, Takahisa nampak menjadi kecewa. Dan karena serangan Takahisa tidak sekuat 3 pahlawan sebelumnya, Raja Francois tidak bertanya pendapat Christina kali ini. Sementara Kouki yang telah melihat kekuatan keempat pahlawan nampak terlihat cukup puas dengan hal itu. Dan juga Kouki menyadari bahwa perbedaan kekuatan dari keempat pahlawan adalah Satsuki dan Masato yang mempelajari seni bela diri, yang mana hal itu membantu mereka berdua untuk mengeluarkan kekuatan mereka. Tetapi meskipun Satsuki dan Masato masih amatir, namun mereka ternyata sudah bisa mengeluarkan kekuatan sebesar ini, yang mana hal itu membuat Kouki menjadi merasa sedikit takut. Tetapi karena Kouki sudah menganggap Satsuki dan Masato seperti keluarga, Kouki malah berniat untuk mengajari mereka berdua cara untuk bertarung yang benar. Sementara itu, di atas langit, Ryo dan Sora ternyata sedang mengawasi pertunjukan kekuatan pahlawan. Melihat kekuatan keempat pahlawan, Sora berpendapat bahwa keempat pahlawan itu masih memiliki level yang rendah. Dan setelah melihat perbedaan kekuatan dari 4 pahlawan, Ryo juga menjadi yakin bahwa seni roh sangat berpengaruh terhadap kekuatan pahlawan. Namun untuk pahlawan Erika, dia nampaknya memiliki cara lain untuk mengeluarkan kekuatan pahlawannya, mengingat Erika tidak menggunakan seni roh. Memikirkan ini, Ryo kemudian memutuskan untuk melakukan beberapa penelitian untuk menyelidiki hal ini juga. Mengingat Ryo juga akan pergi ke tempat Erika pertama kali datang ke dunia ini juga. Dan lalu setelah memikirkan itu, Ryo dan Sora akhirnya pun pergi dari kerajaan Galar. Kemudian 3 hari setelah itu, Celia ternyata dipanggil untuk menemui Raja Francois. Di ruangan raja juga ada Charlotte, Christina, dan Duke Hugoneot. Dan alasan mengapa Celia dipanggil ternyata karena ada sebuah surat dari kerajaan Beltrum, di mana isi surat itu berisikan protes kepada kerajaan Galar yang melindungi Restoration, dan juga perintah supaya Restoration segera untuk menyerah, atau jika tidak mereka mengancam akan melakukan peperangan. Selain itu, untuk membalas surat itu, mereka mengharuskan Celia lah yang untuk mengirimkan surat balasannya, atau perjanjian sebelumnya tentang Conkler sebagai orang netral akan dianggap dihapuskan. Mendengar isi surat itu, Celia pun paham dan setuju untuk mengirimkan surat balasan. Tetapi Christina tiba-tiba malah menghentikan Celia, karena ada kemungkinan besar bahwa ini hanyalah jebakan saja. Celia tahu akan hal itu, tetapi jika Celia tidak melakukannya, ayahnya mungkin akan mati di kerajaan Beltrum, dan Celia tidak ingin hal itu sampai terjadi. Sebenarnya Raja Francois sempat ingin mengganti Celia dengan orang lain, akan tetapi Celia tidak bisa mengambil resiko yang lebih besar lagi. Melihat keputusan Celia, Christina nampak terlihat bersalah. Tetapi Celia menegaskan bahwa Christina masih harus tetap memprioritaskan Restoration, mengingat Christina adalah pemimpinnya. Dan untuk tugas mengirimkan surat balasan ke kerajaan Beltrum, Celia dengan senang hati akan melaksanakan tugas itu. Dan Celia juga berjanji bahwa dia akan kembali dengan selamat. Dan lalu setelah diskusi selesai, Celia dan Charlotte akhirnya kembali ke mansion lagi. Dan selama di perjalanan, Celia meminta Charlotte untuk merahasiakan misinya dari teman-teman yang lain, karena Celia tidak ingin membuat mereka menjadi khawatir. Dan juga jika mereka ternyata mengikuti Celia dari bayang-bayang, maka hal itu akan merusak perjanjian Duke Arbor yang meminta Celia datang sendirian. Surat itu memang adalah sebuah jebakan untuk menangkap Celia. Tetapi jika Celia sampai ditemani orang lain, Duke Arbor pasti akan membuat masalah dengan alasan itu. Mendengar permintaan Celia, Charlotte pun memberikan 2 syarat.
Yaitu yang pertama, Celia harus bisa kembali. Dan untuk persyaratan yang kedua, jika Celia sudah kembali, Charlotte akan menceritakan hal ini kepada teman-teman yang lain. Mendengar syarat dari Charlotte, Celia sempat bingung dengan syarat yang kedua. Tetapi Celia akhirnya menerima syarat dari Charlotte. Dan lalu pada malam harinya, kegiatan pun berlangsung seperti biasanya. Dan setelah semua orang tidur, Celia pun memanggil Aisyah menggunakan telepati. Sebenarnya Aisyah ada di samping Celia, tetapi dia masih harus di dalam wujud roh supaya Aisyah tidak terdeteksi oleh Sarah, Orvia, dan Alma. Tujuan Celia memanggil Aisyah adalah untuk memintanya supaya tidak ikut dengannya. Dan Celia lebih ingin supaya Aisyah tetap tinggal untuk melindungi yang lainnya, mengingat ada kemungkinan bahwa kerajaan Kalat akan diserang. Sebenarnya Aisyah tidak setuju dengan permintaan Celia ini, karena Aisyah jauh lebih khawatir terhadap Celia. Tetapi Celia meyakinkan Aisyah bahwa dia bisa melakukan misi ini sendiri. Terlebih dia juga sudah mempelajari banyak sihir baru. Mendengar itu, Aisyah pun menyuruh Celia untuk bertarung melawannya, untuk membuktikan bahwa Celia memang sanggup menjalankan misi ini sendiri. Kemudian keesokan paginya Celia pun pergi tanpa memberitahu yang lainnya. Dan Celia akhirnya sampai di kerajaan Peltram pada waktu sore hari. Awalnya Celia sempat mengira bahwa dia akan mendapatkan gangguan dari Duke Arbor. Tetapi ternyata hal itu tidak sesuai dugaannya. Namun meskipun begitu, Celia masih tetap waspada. Hingga akhirnya Celia pun sampai di sebuah benteng tempat pertemuan akan dilakukan. Di dalam benteng itu terdapat Renji, Reese, dan juga tentara bayaran yang lainnya. Dan Celia langsung mengerutkan dahinya ketika dia sudah bertemu dengan Duke Arbor. Memulai pembicaraan, Duke Arbor ternyata menawari Celia untuk menjadi selir Charles. Tidak hanya berbakat, Celia juga mempunyai reputasi yang bagus. Jadi karena itulah Duke Arbor masih menginginkan Celia sebagai istri Charles. Tetapi Celia menolak hal itu secara mentah-mentah. Mendengar itu, Duke Arbor pun mengejek Celia telah menjadi bodoh, karena Celia telah membuat keputusan meskipun tidak memiliki jalan untuk kembali. Di samping Reese, Renji saat ini sudah bersiap untuk menangkap Celia. Tetapi Reese ternyata malah menghentikan Renji, karena Reese ingin Renji tetap berjaga-jaga jika sampai ada orang lain yang datang. Melihat situasi ini, Duke Arbor kemudian mengatakan bahwa perjanjian akhirnya telah batal. Tetapi hal itu kemudian disangkal oleh Celia, karena Celia tidak melanggar perjanjian apapun. Jadi dengan kata lain, perjanjian masih tetap ada. Mendengar itu, Duke Arbor malah menjadi tertawa. Dan dia lalu mengejek Celia bahwa meskipun Celia memang benar sekalipun, dia masih tidak akan bisa mengatakan apapun, karena mereka akan segera menangkap Celia. Sebenarnya tubuh Celia saat ini cukup gemetar karena merasa takut. Akan tetapi dengan tekadnya, Celia berusaha untuk mengatasi masalah ini sendiri, karena dia tidak bisa membiarkan Rio dan Aisyah bertarung lagi. Memikirkan ini, Celia pun mulai merapalkan sihir miliknya. Dan Reese yang melihat itu nampak terlihat kaget, karena Reese hanya menduga bahwa serangan pasti hanya dari arah luar saja. Melihat tindakan Celia, beberapa prajurit mulai mendekati Celia. Tetapi Celia ternyata bisa dengan cepat mengambil pedang kayu dari salah satu prajurit itu. Alasan para prajurit menggunakan pedang kayu adalah karena mereka ingin menangkap Celia tanpa membunuhnya. Tetapi dengan sihir barunya, Celia meningkatkan kekuatan fisik dan juga pedang kayunya. Yang mana sihir baru Celia itu sebenarnya adalah sihir yang hanya bisa dilakukan dengan pedang sihir kuno. Dan dengan aktifnya sihir ini, kecepatan dan kekuatan Celia benar-benar meningkat dengan tajam. Dimana dengan kecepatan tinggi, Celia bisa menyelinap dan menjatuhkan para prajurit satu persatu. Renji yang awalnya meremehkan Celia sekarang nampak memusatkan perhatiannya kepada Celia. Berbeda dengan Celia yang selalu bertarung sebagai sihir tipe defensif, kini Celia telah berubah menjadi pendekar pedang jarak dekat.
Prajurit biasa kini tidak bisa menghadapi Celia. Melihat itu, Elaine dan Lucy lalu maju untuk menghentikan Celia. Pedang yang digunakan Lucy adalah pedang sihir, yang seharusnya bisa membelah pedang kayu Celia menjadi dua. Tetapi dengan gerakannya, Celia ternyata bisa menghindari serangan Elaine dan Lucy dengan gerakan seminimal mungkin. Melihat itu, Reese pun mulai menjadi panik. Celia benar-benar telah berubah dari apa yang telah dia bayangkan. Elaine dan Lucy memang ragu untuk menyerang dengan sekuat tenaga. Tetapi meskipun begitu, mereka tetap saja tidak bisa menangkap Celia. Sementara dari sudut pandang Celia, dia saat ini mengalami cukup kesulitan karena dia saat ini hanya menggunakan pedang kayu saja. Akan tetapi untuk saat ini Celia masih harus memberikan surat kepada Duke Arbor. Selain itu, Renji dan Reese masih tetap mengawasi pertarungan, yang mana hal itu membuat Celia menjadi cukup khawatir. Memikirkan situasinya, Celia kemudian memutuskan untuk menargetkan Duke Arbor saja. Akan tetapi, Renji menghentikan Celia tepat ketika Celia berada di depan Duke Arbor. Celia dan Renji saling menyilangkan senjata mereka. Akan tetapi tiba-tiba ada pilar tanah yang mendorong Duke Arbor ke arah udara. Dan bersamaan dengan itu ada cahaya yang mulai muncul pada kaki Celia. Yang mana dengan kekuatannya itu Celia pun bergerak dan mulai meraih Duke Arbor yang terlempar sebelumnya. Apa yang digunakan Celia adalah sihir tanpa rapalan, dan Celia lalu membawa Duke Arbor ke atas dinding benteng bagian dalam, yang mana dengan itu Celia bisa membunuh Duke Arbor kapanpun dia mau. Melihat itu, Elaine pun mengancam bahwa dia akan membunuh Celia jika Celia sampai melempar Duke Arbor dari dinding. Tetapi Celia menjawab bahwa dia datang ke sini hanya untuk menyampaikan surat dari Kerajaan Galak dan Restoration saja. Dan karena Duke Arbor sudah terpojok, dia pun akhirnya terpaksa untuk menerima surat itu. Sementara Celia memberitahukan isi surat yang sudah dia hafal. Yang mana di akhir surat itu, Celia mengatakan bahwa Christina telah menyatakan dirinya sebagai pewaris pertama tahta, dan Christina menyatakan dirinya sebagai Ratu Kerajaan Beltrum. Mendengar itu, Duke Arbor yang panik mulai menyatakan ketidaksetujuannya. Tetapi Celia menyuruh Duke Arbor untuk tetap diam. Dan lalu melanjutkan perkataannya bahwa Christina akan membuktikan legitimasinya, di mana Christina akan meminta berdialog dengan raja tanpa adanya perwakilan 1 bulan setelah surat ini diterima. Dan untuk memberikan surat balasan, Kerajaan Beltrum harus mengutus Conclair sebagai perantara. Mendengar isi surat itu, Duke Arbor masih tidak bisa menerimanya. Namun Celia menjawab bahwa dia tidak memiliki wewenang untuk menanggapi Duke Arbor. Jadi Celia menyuruh Duke Arbor untuk melakukan prosedur hukum nasional saja. Di mana dengan hukum nasional, maka Christina akan dianggap sebagai raja sementara sampai prosedur hukum sudah dilalui. Dan jika sampai Duke Arbor menentang hal itu, maka secara hukum legitimasi Duke Arbor pasti akan segera hilang. Kemudian setelah membaca surat itu, Celia lalu memaksa Duke Arbor untuk memberikan stempel dan tanda bahwa surat sudah diterima. Mendapatkan stempel dan tanda dari Duke Arbor, Celia pun kemudian langsung melompat dari dinding. Yang mana melihat itu, Lucy dan tentara bayaran lainnya langsung bergerak untuk mengejar Celia. Tetapi apa yang tidak disangka, Celia ternyata menggunakan sihir barunya lagi, di mana ada cahaya yang keluar dari tubuh Celia. Dan cahaya itu membawa Celia terbang menjauh dari benteng. Melihat itu, Lucy, Elaine, dan yang lainnya hanya tertawa ketika melihat Celia yang pergi menjauh. Mengingat mereka tidak pernah menyangka bahwa semua akan menjadi seperti ini. Sementara Reese langsung bergerak dan membawa Renji terbang untuk mengejar Celia. Selama mengejar Celia, Reese menyuruh Renji mengumpulkan kekuatan untuk menyerang Celia, karena mereka tidak bisa membiarkan Celia pergi begitu saja. Sementara Celia yang berada di depan kemudian menyadari tentang niat membunuh dan kekuatan sihir yang terkumpul di belakangnya. Dan menanggapi itu, Celia pun mulai melantunkan sihirnya lagi. Dimana di saat Renji mengeluarkan sihir Blizzard skala besarnya, Celia juga melepaskan serangan sihir cahaya. Sementara itu, di Kerajaan Galar, Miharu saat ini tengah mengalami mimpi yang aneh.
di mana Miharu berada di tempat yang nampak memiliki warna putih bersih. Di dalam mimpi itu ada seseorang yang mengatakan bahwa Miharu sedang tidak bermimpi dan Miharu harus segera membuat keputusan yang penting. Mendengar suara itu, Miharu pun mencoba bertanya tentang siapakah pemilik suara itu. Tetapi suara itu malah menyarankan Miharu untuk membuat pilihan yang benar-benar salah menurut Miharu. Suara itu terus saja bergema di dalam telinga Miharu. Tetapi tak lama setelah itu, suara itu pun akhirnya telah menghilang. Dan lalu suara itu pun digantikan dengan suara Takahisa yang mengatakan bahwa mereka telah bertemu lagi. Mendengar itu, Miharu yang takut langsung terbangun dari tidurnya. Dan setelah Miharu melihat sekeliling, ternyata hanya ada Aki yang saat ini sedang tertidur. Oke, sekian dulu untuk pembahasan di video kali ini. Lanjutannya akan kita bahas di video selanjutnya. Like jika kalian suka, subscribe untuk mendukung. Gue admin Kaktus IDN dan sampai jumpa di video selanjutnya.